Kami belajar untuk mengasihi Engkau, Tuhan, di dalam kehidupan kami, karena kami juga sadar kami adalah orang-orang yang mengasihi diri kami sendiri, yang memikirkan diri kami sendiri, yang mencari apa yang menyenangkan bagi diri kami sendiri, bahkan tidak segan bagi kami meminta Engkau untuk mengabulkan segala permohonan kami. Yang sebenarnya kami tahu bahwa semuanya itu tidak ada hubungannya dengan Engkau. Kami menginginkan semua hal dalam kehidupan kami berusaha menyenangkan diri kami. Bahkan tidak segan bagi kami untuk membuat Tuhan menyenangkan diri kami. Ampuni kami Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami lebih banyak kami tidak mengasihi Engkau daripada kami mengasihi Engkau. Dan Tuhan tolong kami pada sore hari ini. Kami mau Tuhan mempersembahkan pikiran kami dan hidup kami kepada Engkau. Kami mau fokus kepada Engkau. Kami memberikan pikiran kami dan perasaan kami kepada firman-Mu. Tolong Roh Kudus supaya kami mampu untuk mendengar akan suara Tuhan, mendengar akan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Tolong kami Tuhan, jangan biarkan satu orang pun terlewat dari kasih-Mu, dari jamahan-Mu, dan dari perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, tolong kami yang hadir di tempat ini ataupun kami yang di rumah yang sedang melihat secara streaming. Kami bersyukur kepada Engkau dan kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke. Selamat, ini sore atau malam? Malam Bapak Ibu? Ya, puji nama Tuhan, kita boleh kembali ke tempat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Jika hari ini tema kita ini berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan. Sebenarnya saya memikirkan apakah sebenarnya berbicara tentang hari Tuhan itu relevan, cocok buat kehidupan kita. Apakah ada di antara kita di tempat ini yang benar-benar memikirkan bagaimana kalau Tuhan itu datang? Adakah di antara kita yang hadir di tempat ini berangan-angan atau membayangkan kalau kira-kira Tuhan itu datang nanti malam apa yang akan terjadi? Atau kalau Tuhan datang kira-kira seminggu lagi apa yang akan saya lakukan hari ini? Bapak Ibu, tidak banyak orang-orang yang serius memikirkan andai atau jikalau Tuhan datang hari esok. Jikalau Tuhan datang nanti malam. Karena dikatakan bahwa Dia datang seperti pencuri. Tidak ada pencuri datang ngomong-ngomong ya, mesti tidak ada. Kalau ngomong-ngomong bukan pencuri namanya. Dan Tuhan dikatakan datang itu seperti pencuri, artinya tidak ngomong-ngomong, tidak ada satu orang pun yang tahu. Bisa kapan saja. Jadi Bapak Ibu, mari pada petang hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan pada petang hari ini terambil di dalam kitab Yoel. Mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Yoel. Kitab Yoel pasal yang kedua. Ya. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 32. Sudah ketemu? Yoel itu tempatnya di Perjanjian Lama, tempatnya para kumpulan dari para nabi. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32 saya akan membaca bagi kita semua. Bapak Ibu yang ada di tempat ini menyimak. Dan yang ada di rumah, saya berharap juga membuka Alkitabnya sehingga kita bisa sama-sama melihat kepada firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya adalah Hari Tuhan, terambil dari Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32.
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada petang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagaimana tema hari ini adalah Hari Tuhan, maka jika hari Tuhan ini kita tafsirkan sebagai kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 12 dan 20, di sana dikatakan dengan sangat jelas perkataan dari anak manusia itu, yaitu Tuhan sendiri, dikatakan bahwa aku datang segera. Jadi Tuhan itu akan datang segera. Bapak Ibu, makanya kalau kira-kira Tuhan datang malam ini, apa yang mau kita lakuin gitu ya? Dan Tuhan berkata, aku datang segera. Dan aku datang segera ini memiliki unsur begitu ya dari tata bahasanya, aku pasti datang, enggak mungkin enggak. Kenapa? Dari semua nubuatan Bapak Ibu, tinggal satu yang belum digenapi, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah digenapi. Tentang kedatangan Yohanes Pembaptis sudah, tentang kedatangan Roh Kudus juga sudah. Semua nubuat sudah digenapi, tinggal satu yang belum, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan, aku datang segera. Bukan orang lain yang bilang, tapi Dia sendiri. Tuhan sendiri yang bilang, aku datang segera. Berarti itu pasti. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun Tuhan itu datang segera, di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8, di sana juga dikatakan, kalau anak manusia itu datang untuk yang kedua kali nanti, begitu ya, dan dia berkata, apakah dia menemukan iman di bumi? Jikalau anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Katanya begitu. Tuhan datang segera, benar. Tapi ayat selanjutnya di dalam Lukas 18 dikatakan bahwa kalau Tuhan datang yang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau mendapati itu berarti tidak banyak Bapak Ibu ya. Kalau mendapati berarti juga ada yang tidak didapati. Kemudian kita bisa berkata, loh Pak, kita kan dibenarkan oleh iman. Di dalam Roma 5 ayat 1, di dalam surat-surat Galatia, dan surat-surat dari Paulus, dan dari Injil-Injil, kita bisa melihat bahwa kita dibenarkan oleh iman. Benar Bapak Ibu, kita dibenarkan oleh iman. Tetapi di dalam Yakobus pasal yang kedua dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu apa Bapak Ibu? Mati. Iman itu bukan hanya aku percaya, tetapi iman itu juga melakukan apa yang aku percayai, gitu ya. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, itu artinya bahwa iman itu bukan hanya aku beriman. Enggak. Tapi beriman itu aku beriman dan aku melakukan apa yang aku imani, itu namanya beriman. Kalau Paulus itu menggambarkan dengan sangat baik, Bapak Ibu. Paulus itu menggambarkan bahwa dia itu orang beriman itu digambarkan seperti seorang petinju, gitu ya, seorang petinju. Jadi seorang petinju itu tidak hanya berkata aku menang, tapi seorang petinju itu akan berlatih dengan sangat keras supaya dia itu bisa meninju dengan benar supaya dia menang.
Artinya apa? Artinya Paulus bukan hanya aku yakin bisa menang, begitu kan? Tetapi dia melatih dirinya sedemikian rupa supaya kemenangan itu tuh benar-benar terjadi. Jadi bagi Paulus, iman itu bukan omong kosong. Iman itu bukan hanya aku yakin, tapi iman itu sesuatu yang dikerjakan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, memberitakan Injil, dia berusaha untuk melayani Tuhan. Jadi iman itu yang kayak gitu ternyata. Bapak Ibu, Bapak Abraham itu dikatakan, Bapak Abraham itu beriman. Maka percayalah Abraham, maka Tuhan memperhitungkan. Tetapi Tuhan memperhitungkan, Abraham itu percaya, setelah percaya dia ngapain Bapak Ibu? Melakukan, ya kan? Abraham dipanggil, kemudian dia tidak cuma bilang, oh iya Tuhan aku dipanggil. Tapi Abraham dipanggil, kemudian dia keluar dari tempat kediamannya. Artinya bahwa Abraham itu disebut bapak orang beriman, bukan hanya dia menyebut dirinya aku beriman, tetapi dia percaya dan melakukan apa yang dipercayai. Itu definisinya jelas sekali di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Iman itu dasar, tapi bukan hanya dasar, tapi itu juga bukti. Kalau kita hanya mengatakan aku beriman tanpa bukti, kata Yakobus itu omong kosong katanya. Lah, jadi Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh iman benar. Tapi iman tanpa perbuatan sekali lagi adalah mati. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Beriman tanpa perbuatan itu bisa kita lihat di dalam Matius misalnya. Di dalam Matius itu dituliskan seperti ini, ada orang yang berkata-kata, yang memanggil Tuhan, 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 begitu ya. Tetapi Tuhan itu menjawab kepada orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu, aku tidak mengenal engkau, nyalah hai engkau pembuat kejahatan. Padahal Tuhan, orang itu berkata, Tuhan aku menyembuhkan demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu, begitu ya. Tapi Tuhan aku tidak kenal engkau katanya. Jadi ternyata bahwa iman itu tidak pernah lepas dari yang namanya perbuatan. Maka di sana Bapak Ibu di dalam Matius itu dikatakan bahwa kalau kita mau melihat pohon baik atau enggak, lihat buahnya, katanya begitu. Jadi kalau orang hanya berkata aku punya iman, aku diselamatkan, tapi tidak pernah kemudian mengasihi Tuhan, tidak mau mengasihi orang lain, pokoknya hanya mengasihi dirinya sendiri, omongannya kotor dari dulu sampai sekarang tetap aja kayak gitu, maka itu iman yang kosong Bapak Ibu. Itu bukan iman namanya. Itu keyakinan yang kosong. Iman itu pasti akan mendorong kita untuk mengasihi Tuhan. Iman itu pasti akan mendorong kita untuk apa? Untuk peduli pada orang lain, mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita, bahkan mengasihi orang yang rasanya tidak layak untuk kita kasihi. Aneh bukan? Kenapa? Karena Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan begini, aku telah mencurahkan darahku, artinya aku telah bekerja keras untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan dia melanjutkan, kalau aku sudah melakukan semuanya itu, jangan sampai aku sendiri ditolak. Paulus itu mengerjakan bagiannya, dia melakukan, dia melayani Tuhan, tapi dia berkata, kalau aku sudah melayani Tuhan, aku memberitakan Injil keselamatan, jangan sampai aku sendiri tertolak. Jadi Paulus tidak pernah melihat bahwa iman itu kosong. Dia melakukan apa yang dia percayai. Dia mengasihi Tuhan, dia berjuang untuk melayani Tuhan. Di dalam sukar pun dia melayani. Dikatakan karam kapal berkali-kali, dia dianiaya, disesah berkali-kali, dia tidak takut, dia tetap melayani Tuhan. Maka orang yang kayak gini Bapak Ibu, masih berkata jangan sampai aku sendiri tertolak. Nah terus kita ini bagaimana begitu? Kalau Paulus saja yang melayani Tuhan dengan segitunya berkata jangan setelah aku melayani Tuhan jangan sampai aku tertolak. Bapak Ibu, kedatangan Tuhan yang kedua kali pasti. Tetapi pertanyaannya satu, apakah ketika Tuhan datang yang kedua kali dia mendapati iman dalam diri kita? Apakah dia mendapati kesetiaan dalam diri kita? Apakah dia mendapati bahwa iman itu adalah iman yang sungguh-sungguh? Atau
Sebaliknya. Lalu bagaimana supaya kita tidak ditolak di akhir zaman, Bapak Ibu? Bagaimana caranya supaya kita diterima oleh Tuhan kalau gitu? Kalau kita membaca Yoel tadi, bahwa hari Tuhan itu pasti terjadi. Tetapi sekali lagi bagaimana? Ketika di hari Tuhan saya itu benar-benar orang yang diselamatkan. Bahwa saya adalah orang-orang yang terpanggil dan juga terpilih. Bukankah kita berkata kepada kita, banyak orang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Jadi jelaslah sekali bahwa di dalam Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau kita hanya mengatakan aku beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang Tuhan Yesus ingin kita tidak ingin. Kita tidak cinta apa yang Tuhan cinta. Kita tidak membenci apa yang Tuhan benci. Kadang sebaliknya kita mencintai apa yang Tuhan benci. Ketika Tuhan membenci dengan permusuhan, kita lebih memilih memusuhi orang. Ketika Tuhan memilih mengampuni, kita memilih membenci daripada mengampuni, bukan? Seringkali kita mencintai apa yang Tuhan benci dan membenci apa yang Tuhan cintai. Maukah kita mencintai apa yang Tuhan cintai? Ketika Tuhan mengasihi kita dan kita belajar mengasihi orang lain. Itu sebuah pergumulan di dalam diri kita. Sebagaimana tema kita, maturity in Christ, kedewasaan dalam Kristus, itu juga sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan seumur hidup Bapak Ibu. Tapi tidak mungkin kita menjadi dewasa kalau kita cuma diem-diem wae begitu. Anak kecil itu kalau nggak dikasih makan begitu ya, nggak pernah masih kecil itu makanannya kan sun begitu. Terus dikasih sun aja, terus kemudian anak kecil itu kan diajarin ngomongnya pertama ya ahihu begitu kan nggak jelas. Terus kemudian kita ajarin gitu dengan susah payah, akhirnya dia ngomong. Akhirnya dia bisa ngomong dari anak kecil yang nggak bisa jalan, kemudian kita ajarin kalau orang Jawa itu bilang ditetah begitu, sampai dia jalan. Itu butuh proses yang tidak mudah. Kadang-kadang si anak itu harus jatuh bangun begitu, jatuh bangun sendiri, jatuh bangun sendiri. Kadang kita tolongin, dia jatuh lagi sampai anak itu bisa berdiri. Anak itu bisa berdiri, cuman hau begitu, masih belum bisa apa-apa. Kemudian kita ajarin pegang sendok, suruh makan. Nanti kalau disuruh makan nggak masukin mulut, masukin hidung begitu kan? Karena motoriknya belum bagus nih. Dia belajar sampai menjadi dewasa. Begitu juga dalam kerohanian kita. Tidak ada kerohanian yang tiba-tiba dewasa. Kalau kita tidak mau mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci, selamanya kita akan tetap memiliki iman yang kanak-kanak. Dan tema kita di tahun ini adalah dewasa di dalam Kristus. Mari kita memikirkan tema itu bersama-sama di dalam firman Tuhan pada petang hari ini. Bapak Ibu, mari saya mengajak kembali kita melihat kepada Alkitab kita. Kita lihat di dalam Yoel ya. Di dalam Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua. Bapak Ibu coba melihat ayat yang pertama. Yoel pasal 2 ayat yang pertama. Di sana dikatakan begini, Yoel pasal 2 ayat yang pertama, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Bapak Ibu, ayat yang pertama, coba kita lihat Alkitab kita ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 itu bicara tentang hari Tuhan. Ayat 28 sampai ayat 32 itu bicara tentang hari Tuhan. Jadi di bagian awal 1 sampai 11 itu bicara tentang hari Tuhan. Ayat 28 sampai 32 bicara tentang hari Tuhan. Iya kan Bapak Ibu? Jadi di tengah-tengahnya bicara tentang apa Bapak Ibu? Bicara tentang pertobatan. Apa maksudnya? Maksudnya inti dari kitab ini, inti dari perikop ini, inti dari hari Tuhan adalah pertobatan. Coba yuk kita lihat ayat 12 dan 13. Ini penting sekali begitu ya. Kenapa? Karena
Hari Tuhan itu pasti terjadi. Tetapi yang diinginkan penulis adalah kita mempersiapkan hari Tuhan. Mempersiapkan dengan cara seperti apa? Yuk kita lihat. Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13, sekalian juga 14, dikatakan begini, tetapi sekarang juga ya, demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Jadi inilah seruannya Bapak Ibu. Seruannya adalah berbalik kepada siapa? Kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan lain-lain. Berbalik kepada Tuhan. Berbalik ini artinya bertobat Bapak Ibu. Loh mungkin kita, saya enggak ngapa-ngapain kok saya harus bertobat. Bapak Ibu, bukan kita enggak ngapa-ngapain. Kita ini seringkali nutup-nutupin, itu yang benar. Bukan kita enggak ngapa-ngapain, seringkali kita nutup-nutupin dosa kita. Karena kita itu lebih senang, begitu ya, lebih senang. Kita ini nyaman dengan dosa-dosa kita. Kita ini seringkali firman Tuhan ketika berbicara mengasihi, kita tutupin diri kita. Aku sudah belajar mengasihi, aku enggak bisa. Jadi seringkali kita ini nutup-nutupin. Bukan berarti kita enggak punya dosa. Kita tutup-tutupin. Kita terlalu pintar untuk nutupin dosa kita. Maka ketika kita membaca bagian ini, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kita mikir, loh berbalik kenapa? Saya enggak apa-apa kok berbalik. Emang saya enggak ikut Tuhan. Seringkali kita ini merasa nyaman dan merasa enggak ada apa-apa. Jadi ya sudah, begini saja. Gitu. Enggak perlu dong kau bertobat. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ada satu hal kenapa kita harus berbalik. Inilah alasannya. Ayat 13 dari Yoel pasal yang kedua. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Inilah alasan kita kembali kepada Tuhan Bapak Ibu. Inilah alasan kita kembali kepada Dia. Alasan kita untuk datang kepada Tuhan. Alasan kita untuk ketika kita mencintai apa yang Tuhan benci, begitu ya. Ketika kita mencintai apa yang Tuhan benci, maka kita mau berbalik kepada Tuhan. Dan alasan kita berbalik kepada Tuhan kenapa? Karena Tuhan pengasih dan penyayang. Itu alasannya Bapak Ibu. Alasannya karena Dia pengasih dan penyayang, itulah alasannya. Alasannya bukan karena kita takut untuk dihukum. Kalau kita enggak bertobat, kita nanti kena hujan meteor misalnya atau kena apa gitu. Bukan itu alasannya. Alasannya kita bertobat karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Karena Tuhan sayang sama kita, maka kita kembali kepada Dia. Alasannya bukan saya takut dihukum. Bukan itu alasannya. Alasan kita kembali kepada Tuhan karena Tuhan itu mengasihi kita. Alasan itu cukup Bapak Ibu. Kita orang-orang Kristen, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, begitu ya. Kita orang-orang yang diselamatkan, alasan kita kembali kepada Tuhan, alasan kita untuk mengasihi Tuhan, alasan kita untuk bertobat, alasan kita untuk berbalik kepada Dia, alasannya adalah karena Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dia mengasihi Bapak Ibu sedemikian rupa. Dia mengasihi Bapak Ibu, bahkan Alkitab menjelaskan pada kita bahwa Ia memberikan nyawanya sekalipun ketika kita masih berdosa. Artinya Bapak Ibu, Dia, Tuhan, itu memberikan nyawanya sendiri ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Ketika kita ini masih bobrok, jahat, Dia itu mengorbankan nyawanya.
Bukan ketika saya baik, Tuhan itu mau mengorbankan nyawanya, bukan. Artinya apa? Artinya dia itu memberikan nyawanya bagi orang yang rasanya tidak pantas untuk diberikan. Sama kayak kita itu mengampuni orang yang rasanya tidak tahu diri. Nah, begitu Bapak Ibu. Mengampuni seseorang, memberikan ampun kepada seseorang yang rasanya tidak layak untuk diampuni. Yang rasanya itu selalu nyebelin. Kayak gitu kira-kira. Dan Tuhan itu memberikan nyawanya bukan karena kita baik, tapi saat kita masih menjadi pemberontak, dia berikan nyawanya. Sampai segitunya, dia yang disebut dengan pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia katanya. Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi alasan kita kembali kepada Tuhan bukan karena kita takut dihukum. Oh, kalau aku tidak ke gereja nanti aku takut dihukum Tuhan. Nanti Tuhan marah kepadaku. Kalau aku tidak berdoa nanti Tuhan marah kepadaku. Bukan itu Bapak Ibu. Alasan kita berdoa bukan karena nanti Tuhan marah. Tetapi karena Tuhan penuh dengan kasih setia. Dia mengasihi kita. Dia menunggu kita 1 kali 24 jam. Dia menanti kita menghampirinya. Tetapi siapakah yang datang kepada dia? Siapakah yang menghampiri dia? Siapa yang menghampiri dia di saat sedih? Siapa yang menghampiri dia di saat berkelimpahan? Siapakah yang datang kepada dia? Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka satu bagian Alkitab lagi. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-15. Tadi saya menyampaikan bagian ini juga di ibadah remaja, tapi kita mau melihat kaitannya dengan hari Tuhan, dengan pertobatan. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11, 11 sampai 24. Agak panjang, saya bacakan cepat Bapak Ibu ya, supaya kita dapat gambaran. Kalau saya ceritakan nanti kurang pas rasanya, maka saya bacakan lebih cepat. Jadi Bapak Ibu juga ikutan membaca bersama dengan saya dalam Alkitabnya masing-masing. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, demikian sabda Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita.
sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu, kita diperlihatkan dengan satu kisah tentang anak yang bungsu. Anak bungsu yang menghabiskan uang orang tuanya. Tetapi yang mau kita lihat adalah bapaknya. Bapak Ibu, anak bungsu itu pulang, kenapa dia pulang? Dia menyadari kesalahannya, ketika situasi, dia merasa kelaparan, kemudian dia sadar bahwa aku telah berdosa, aku telah salah. Dan kemudian dia ambil keputusan, aku akan pulang ke rumah bapakku, sekalipun aku menjadi budaknya tidak apa-apa. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan ayahnya. Ayat 20 saya bacakan Bapak Ibu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, si anak bungsu tadi. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu, yang datang ini adalah anak bungsu yang menghabiskan uang orang tuanya. Anak bungsu yang kurang ajar, begitu ya. Anak bungsu yang kurang ajar, yang minta uang papanya, habis itu dihabiskan untuk berfoya-foya, untuk main judi dan lain-lain. Tetapi ketika anak itu, begitu ya, anak itu Bapak Ibu, anak bungsu itu sekarang karena sudah melarat, dia jadi penjaga babi, kerja jagain babi. Bapak Ibu, di rumah saya itu, rumah kakak saya, itu ada kandang babi. Jadi saya biasa ngasih makan babi, gitu ya. Biasa ngasih makan babi, ngasih makan, mandiin, gitu. Ini namanya babi binatang, namanya babi Pak Ibu ya. Udah tahu kotorannya pun ya ditidurin gosor-gosor begitu, enggak jelas lah gitu. Ini namanya aja babi, begitu. Jadi kita bisa membayangkan apa yang terjadi kepada anak bungsu ini, itu pasti baunya enggak enak, gitu. Satu kali saya pergi di Jawa Tengah, di daerah Kopeng Bapak Ibu, daerah Kopeng, di lereng Gunung Merbabu, itu ada banyak orang-orang yang memelihara babi. Ada ribuan, di kandang yang besar berhektar-hektar itu ada banyak babi di sana. Dan juga ada orang-orang yang tinggal di situ, Bapak Ibu, rasanya semua di situ, daerah situ bau babi, beneran begitu. Bau kotorannya di mana-mana, pokoknya bau lah sudah. Jadi kita bisa membayangkan si anak bungsu yang dulunya kaya raya itu sekarang menjadi seorang penjaga babi yang sangat miskin, bahkan dikatakan dia mau makan ampasnya babi saja, ampasnya Bapak Ibu, enggak ada yang ngasih katanya. Berarti kan bener-bener sudahlah, saya tidak tahu bajunya mungkin sudah compang-camping, baunya bau babi begitu. Dan kemudian dia memutuskan pulang ke rumah bapaknya. Ketika dia mulai berjalan, mungkin di tengah jalan mikirin bapakku terima apa enggak ya. Pokoknya aku mau pulang aja, aku enggak layak sebut anaknya bapak, pokoknya aku jadi budak aja enggak apa-apa. Ketika dia pulang Bapak Ibu, ketika dia pulang masih di dalam jarak yang cukup jauh, dikatakan bapaknya itu melihatnya. Melihat dengan apa? Melihat dengan belas kasihan. Bapak Ibu, bapaknya itu tidak melihat dengan kebencian. Oh anakku yang nggak tahu diri itu, enggak. Tetapi dia melihat anaknya yang datang itu dengan belas kasihan. Anaknya datang itu dilihat bukan dengan kemarahan. Dia seolah-olah sedang menunggu anaknya datang. Maka ketika anaknya itu masih jauh begitu, mungkin bajunya compang-camping, rambutnya sudah nggak dipotong, sudah bau dengan bau babi begitu. Dia datang dari jauh, dikatakan apa? Bapaknya, dikatakan lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkannya. Bukan si anak itu yang berlari Bapak Ibu, bapaknya yang badannya bersih itu, dia berlari kepada anak yang bungsu itu. Yang kotor, yang kurang ajar, yang bau babi itu. Bahkan dikatakan di sini, ayah itu berlari mendapatkan lalu merangkulnya. Dia merangkul anaknya yang bau itu, kemudian dia mencium anaknya. Bapak Ibu, ini adalah gambaran siapa? Ini adalah gambaran Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita sekalipun kita bau dengan dosa, kita berlumur dengan dosa,
Rasanya kita tidak layak untuk pulang ke rumah Bapa, kita tidak layak untuk menghadap Bapa. Datanglah kepada Dia. Dia yang mau merangkul anak yang kurang ajar itu. Dia yang mau merangkul bahkan mencium anak yang bau babi itu. Itu Tuhan kita yang mengasihi anaknya sedemikian rupa, Bapak Ibu. Yang selalu merindukan anaknya untuk pulang. Yang selalu merindukan anaknya untuk datang. Maka ketika anak itu masih jauh dengan badannya bercompang-camping dan bau, ayah itu kemudian berlari. Dia tidak bertanya, kamu ning ngendi wae to, Le? Kok kowe iki ora iso diatur, ora iso disayang? Enggak bilang begitu. Dia datang, kemudian dia peluk anak itu, dia cium anak itu. Dia begitu bahagia anaknya kembali. Aneh sekali. Tuhan kita itu Tuhan yang kayak gini. Di dalam Yoel tadi dikatakan berbaliklah kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Kenapa? Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Inilah Tuhan kita. Dia pengasih dan penyayang, dia panjang sabar, dia penuh kasih. Kembalilah kepada Tuhan. Mari kita berbalik kepada Dia. Alasan kita berbalik adalah karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan itu penuh kasih. Dia seperti Bapa yang digambarkan di dalam perumpamaan ini. Saat kita mungkin rasanya enggak layak untuk pulang Bapak Ibu. Rasanya kita enggak layak untuk menghadap Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Mungkin sudah kita lakukan bertahun-tahun. Kita rasanya kotor, kita rasanya menjijikkan bagi diri kita sendiri. Rasanya kita tidak layak untuk datang sama Tuhan. Tetapi kita lihat pada bagian ini. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak layak. Anugerah Tuhan itu lebih besar daripada bau kotoran babi itu. Anugerah Tuhan lebih besar daripada kotornya hidup kita. Anugerah Tuhan lebih besar daripada kejijian dalam kehidupan kita. Daripada noda dalam diri kita. Anugerah Tuhan lebih besar. Maka ketika kita kembali kepada Tuhan, karena kita tahu Dia pengasih dan penyayang. Maka ketika berbicara tentang hari Tuhan, maka hari ini kita perlu kembali kepada Dia. Kita mengaku dosa-dosa kita. Kita mengaku bahwa kita adalah orang yang tidak mencintai apa yang Tuhan cintai. Tuhan, aku membenci daripada aku mengasihi. Tuhan, aku membawa pertengkaran daripada membawa damai. Tuhan, aku lebih pilih memusuhi orang daripada aku harus berdamai dengan dia. Mari kita akuin. Tuhan, aku ini seorang pemarah yang sulit sekali mengendalikan emosi. Tuhan, aku ini seorang yang suka iri hati kepada orang lain. Saudara, kembalilah kepada Tuhan, kita katakan kepada Dia, kita datang sama Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang pernah kita lakukan, siapapun kita kembali kepada Dia. Kita berbalik kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu kotor bagi Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau menerimanya. Tidak ada terlalu dosa yang terlalu besar, sehingga Tuhan tidak bisa mengampuninya. Datanglah kepada Dia. Berbaliklah kepada Dia dengan penuh penyesalan. Mari kita bawa diri kita. Kita sulit untuk membawa karena kita seringkali memilih menutupi. Mari buka diri kita Bapak Ibu, akui diri kita, keberadaan kita, kebobrokan kita di hadapan Dia. Dan Dia akan memulihkannya Bapak Ibu. Dia akan memulihkan, Dia tidak akan berkata, kamu anak tidak tahu diri. Tapi Dia akan datang. Dia akan menjemput kita. Dia menerima kita. Dia memeluk kita. Bahkan Dia mencium kita. Saat kita masih bau begitu. Bukan karena kita baik. Tapi anak bungsu itu dicium. Bukan, mandi dulu, tak siram dari jauh gitu ya. Disiram dari jauh gitu, kayak orang bersihin mobil gitu. Enggak. Dia peluk anak itu Bapak Ibu. Dia peluk anak yang bau itu. Jadi kita datang kepada Dia. Bukan karena kita baik. Siapapun kita datang kepada Dia. Siapapun, sehancur apapun diri kita. Sebobrok apapun diri kita.
Dan siapapun kita, latar belakang apapun, tidak ada yang terlalu menjijikkan bagi Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau untuk mengampuni. Dia lebih memilih anak yang datang daripada tidak datang. Tuhan itu, kalau kita membaca bagian anak sulung ini, anak sulung itu datang karena dia kelaparan dan dia menyadari. Tetapi alasan itu pun cukup. Bagi Tuhan alasan itu cukup. Alasan itu menolong anak sulung, anak bungsu begitu ya, anak bungsu untuk kembali kepada Tuhan. Cukup. Bapak Ibu, kita selalu punya alasan, bukan? Kita selalu punya alasan untuk datang kepada Tuhan. Ya, kita selalu punya alasan untuk datang kepada Dia. Saat kita sendirian, saat kita menghadapi masalah, saat kita bahagia biasanya jarang. Tapi selalu kita punya alasan. Dan Tuhan itu biasanya memberikan alasan. Itu seperti megapon Bapak Ibu. Kalau di musola-musola itu biasanya ada yang gede itu, begitu ya. Yang biasanya suaranya keras. Tuhan seringkali itu mengingatkan kita, memberikan situasi yang seringkali itu sulit begitu. Bukan Tuhan menginginkannya, bukan. Tapi seringkali Tuhan itu kayak rasanya memberikan megapon, pengeras suara itu. Rasanya dia berkata, woi elingo, balio, begitu. Jadi kalau Tuhan itu menempatkan kita, mengizinkan kita di dalam kondisi-kondisi yang sulit, kembalilah kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Itu adalah peringatan dari Tuhan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Datanglah kepada Dia. Dia yang mengasihi kita dan Dia yang senantiasa menunggu kita kapanpun kita datang kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Karena Engkau Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengasihi kami sampai kami tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Mengasihi kami yang seringkali tidak mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan tolong kami, sadarkan kami. Supaya kami belajar untuk mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan membenci apa yang Tuhan benci. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Berkati Bapak Ibu yang di tempat ini Tuhan. Supaya hari ini juga kami belajar berbalik kepada Engkau. Juga yang ada di rumah untuk melihat secara live streaming. Tuhan tolong kami. Dan terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Tuhan yang menerima kami siapapun diri kami. Oleh sebab itu kami tidak takut untuk menghadapi hari Tuhan. Kapanpun hari Tuhan. Kami akan terus belajar untuk mengasihi Engkau di dalam pertobatan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan. Berikan kepekaan dan kemampuan kepada kami, supaya kami dapat menjawab panggilan-Mu. Kami menjawab akan kasih-Mu dan panggilan pertobatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Semakin hari bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan semakin hari kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Inilah kehidupan kami Tuhan. Tolong kami, supaya kami terus dan menerus menjadi orang yang mengalami pertobatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan masalah kami serahkan kehidupan kami yang seringkali rasanya bagi kami sendiri pun tidak menyenangkan. Kami percaya di hadapan Tuhan ada anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami panjatkan doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.